Hai, Hai, kembali lagi di channel kami. hari ini kita ada di sesi materi. Penasaran dengan apa yang ingin kita bahas hari ini? Tonton aja videonya. Selamat menonton. Selamat menonton. Hari ini kita masuk pada sesi materi di episode yang ke-10. Pada episode kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat. Sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Untuk bentuk umum dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat seperti yang tampak pada layar. Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kemudian untuk yang kedua, Y bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Dengan bintang adalah tanda ketidaksamaan. Kurang dari sama dengan, kurang dari, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Untuk menyelesaikan atau menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, membuat dua buah grafik fungsi kuadrat atau kurva persamaan kuadrat. Untuk langkah-langkah membuat grafiknya bisa kalian lihat pada materi kami di video matriks ke-3. Kemudian selanjutnya, yang kedua, uji titik masing-masing pertidaksamaan dengan cara yang pertama ambil titik, yaitu yang diambil adalah titik 0,0 untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaannya. Selanjutnya, jika hasil uji titiknya benar atau memenuhi, maka wilayah yang memuat titik 0,0 adalah daerah yang diarsir. Begitu pula sebaliknya, jika bernilai salah, maka daerah yang diarsir adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Kemudian untuk langkah yang ketiga, menentukan DHP, di mana DHP tersebut merupakan irisan atau perpotongan dari dua daerah yang diarsir. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi ini, kita langsung masuk pada contoh soal yang pertama. Gambarlah himpunan penyelesaian atau tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat berikut. Yang pertama, untuk pertidaksamaan yang pertama, Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi X dikurangi 12. Seperti yang telah saya sampaikan, langkah yang pertama kita gambar terlebih dahulu grafiknya, baik yang pertidaksamaan pertama maupun yang kedua. Dalam hal ini, untuk pertidaksamaan yang pertama adalah yang berwarna hijau. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua adalah yang berwarna orange. Nah, karena dua-duanya A-nya bernilai positif, maka dua-duanya membuka ke atas. Untuk memperoleh titik-titiknya bisa kalian cek kembali video kami pada matriks ke-3. Selanjutnya, setelah grafiknya telah selesai dibuat, berikutnya kita uji titik untuk menentukan daerah-daerah mana yang akan kita arsir. Ingat ya, untuk menguji titik, titik yang akan kita pilih adalah 0,0. Tujuannya agar lebih mempermudah kita dalam melakukan perhitungan. Untuk menguji titiknya, kita tuliskan kembali pertidaksamaan yang pertama, yaitu Y kurang dari sama dengan X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Selanjutnya kita substitusikan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut dengan mengganti Y dengan 0 dan X juga dengan 0. Sehingga kita peroleh hasilnya 0 kurang dari sama dengan 8. Seperti biasa kita cek apakah pertidaksamaan tersebut bernilai benar, dan ternyata pertidaksamaan tersebut bernilai benar karena berdasarkan garis bilangan 0 itu terletak di sebelah kiri 8. Maka benar jika 0 kurang dari sama dengan 8. Karena pertidaksamaan pertama bernilai benar, maka untuk grafik yang berwarna hijau
daerah yang akan kita arsir adalah daerah yang memuat titik 0,0, yaitu di luar garis hijau seperti yang tampak pada layar. Jadi bisa kalian lihat arsirannya. Itu boleh kalian perpanjang agar nantinya jelas perpotongannya, khususnya di daerah yang sekiranya nanti akan terjadi perpotongan antara jadi itu masih terus perpanjang ya, karena batasnya kan luas. Kemudian selanjutnya kita uji titik untuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu Y lebih dari sama dengan X kuadrat min X min 12. Kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaan tersebut dengan mengganti Y dengan 0, X juga dengan 0. Sehingga diperoleh 0 lebih dari sama dengan negatif 12. 0 lebih dari negatif 12 merupakan pernyataan yang benar, karena 0 terletak di sebelah kanan min 12 pada garis bilangan, sehingga terbukti 0 lebih dari sama dengan min 12. Karena bernilai benar, maka untuk grafik yang berwarna oranye, daerah yang kita arsir adalah daerah yang memuat 0,0, yaitu yang berada di dalam grafik U itu yang seperti berbentuk U. Nah, selanjutnya setelah kita uji titik kedua pertidaksamaannya, kita tentukan DHP. DHP di sini merupakan daerah pertemuan atau perpotongan antara daerah yang diarsir pada grafik pertama dan juga yang kedua. Dalam hal ini yang mendapat dua warna, yaitu warna merah dan biru. Nah, itu dia yang seperti nampak pada layar yang kita arsir dengan warna hijau. Jadi itu adalah DHP-nya. Oke, di sini saya akan menggambarkan kembali daerah himpunan penyelesaian pada contoh soal yang pertama agar lebih jelas. Jadi untuk DHP-nya itu adalah yang diarsir yang bagian ini, yang saya arsir dengan warna hijau, di mana daerah ini merupakan daerah pertemuan atau irisan antara arsiran daerah yang grafik pertama dan kedua. Jadi ngarsirnya tidak boleh melebihi garis. Nah, seperti ini. Ya, selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua. Gambarlah himpunan penyelesaian atau tentukan DHP sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat berikut. Y lebih dari sama dengan X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 5. Kemudian pertidaksamaan yang kedua, Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Seperti pada contoh soal yang pertama, kita gambar terlebih dahulu grafiknya, baik yang pertidaksamaan pertama maupun yang kedua. Dalam hal ini, untuk pertidaksamaan yang pertama adalah grafik yang berwarna hijau, yaitu yang membuka ke atas, karena nilai A-nya adalah positif. Kemudian untuk grafik pertidaksamaan yang kedua adalah yang berwarna orange, di mana grafiknya dalam gambar tersebut membuka ke bawah karena nilai A-nya negatif. Untuk lebih jelasnya cara menggambar grafiknya kalian cek video kami pada matriks yang ketiga. Kemudian selanjutnya setelah kalian gambar grafik seperti ini, kalian tentukan daerah yang diarsir dengan cara menguji titiknya. Untuk uji titiknya kita gunakan titik 0,0, kemudian kita tuliskan kembali pertidaksamaannya. Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Kita substitusikan 0,0 dengan mengganti Y dengan 0, kemudian X juga dengan
0. Sehingga kita peroleh pertidaksamaan 0 lebih dari sama dengan min 5. Jelas 0 lebih dari min 5 adalah pernyataan yang benar, karena 0 berada di sebelah kiri min 5 pada garis bilangan. Karena bernilai benar, maka selanjutnya kita arsir grafik yang memuat 0,0. Dalam hal ini adalah daerah di dalam grafik yang berwarna hijau. Kita arsir sampai atas ya, dan kita gunakan warna merah untuk membedakan daerah arsiran grafik yang kedua nanti. Kemudian selanjutnya kita uji titik pertidaksamaan yang kedua, masih menggunakan titik 0,0, dan kita tuliskan kembali pertidaksamaannya, yaitu Y kurang dari sama dengan min X kuadrat ditambah 2X ditambah 8. Kemudian kita ganti Y dan X dengan 0, sehingga diperoleh 0 kurang dari sama dengan 8. Dan pertidaksamaan ini bernilai benar, karena 0 pada garis bilangan terletak di sebelah kiri 8. Oke, selanjutnya karena bernilai benar, maka untuk daerah yang kita arsir adalah daerah yang memuat 0,0. Pertidaksamaan yang kedua ini adalah yang berwarna oranye grafiknya. Dan untuk arsiran kita pakai warna biru untuk membedakan arsiran pada grafik sebelumnya. Jadi kita arsir sepanjang kurva yang kalian buat. Oke, sehingga diperoleh seperti ini. Kemudian atasnya, ingat ya, batasnya adalah yang berwarna oranye, garis yang berwarna oranye. Jadi tidak boleh melebihi garis itu. Seperti ini. Selanjutnya kita tentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaian, yaitu daerah perpotongan antara grafik pertama dan grafik yang kedua. Dalam hal ini yang terkena dua warna, yaitu warna biru dan warna merah. Nah, seperti yang ditunjukkan pada layar itu, kami arsir dengan hijau untuk menunjukkan ke kalian. Ya, seperti itu. Jadi harus serata sampai bawah. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, untuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang di tengah ini. Daerah ini merupakan perpotongan antara grafik pertama dan kedua. Jadi biar lebih terlihat di HP-nya. Untuk prosesnya tadi seperti tadi, sedang ini adalah gambar yang hanya memuat di HP-nya. Terima kasih sudah menonton. Ikutin terus channel kami ya. Dah.